Jalan apa? Aku tidak pernah mendengarnya. Jangan-jangan kalian sudah ditipu orang. Hyuna sangat pandai berpura-pura bodoh. Gadis itu melebarkan sepasang matanya yang seperti rusa dengan tidak bersalah. Juga memasang raut simpati. Akan tetapi, ditipu orang itu masalah kalian. Hyuna yang baik menunjukkan rasa simpati yang dalam hanya untuk menghibur jiwa kalian yang terluka. Hyuna Zeng bisa berbaik hati memberikan 700 yuan. Tidak perlu kembalian. Ditipu? Lionel menggelengkan kepalanya. Orang yang bisa menipu orang dari keluarga Leng masih belum lahir. Ekspresi Hyuna segera berubah menjadi tersenyum sungkan. Tuan muda Leng memiliki keluarga dan perusahaan yang besar juga kaya. Pasti tidak akan peduli hanya dengan beberapa style baju, benar kan? Bagaimana jika tidak perlu perhitungan dengan orang biasa? Jangan diperhitungkan lagi, oke? Tidak, ini adalah jas kesukaanku. Aku harus menegakkan keadilan untuk jas ini. Tuan muda yang langsung menolak. Jangan seperti ini, tolong berikan keringanan. Hyuna yang mengerjapkan matanya. Tidak ada keringanan. 3 kata dari tuan muda ini mematahkan harapan terakhir Hyuna. 7.000 pon kan? Hyuna memutar otaknya. Kemudian menggertakkan gigi dan menghentakkan kaki dengan arogan. Akan kuganti. Aku akan mencicilnya. Kalau begitu Nona Zeng, semua ini juga diganti ya. Lionel kembali mengeluarkan setumpuk barang. Kemeja dan dasi tuan muda semuanya kotor karenamu. Juga sepatu kulitnya yang berubah bentuk. Dan biaya makan, pakaian, juga tempat tinggal yang Nona Zeng gunakan selama beberapa hari di pulau. Tunggu dulu, biaya selama tinggal di sini juga aku yang bayar. Hyuna Zeng merasa ini semua sangat tidak adil. Dirinya ini sedang diculik. Kenapa bisa-bisanya menyuruhnya untuk menanggung biaya ini? Lepaskan semua pakaian yang ada di tubuhmu, maka aku akan berlapang dada dan tidak memperhitungkannya. Terdengar satu kalimat dari tuan muda Leng. Hyuna merasa kesal setengah mati. Jelas-jelas pria itu tahu. Setelah malam itu bajunya rusak hingga tidak berbentuk. Bahkan sekarang entah dibuang kemana baju itu. Dan pria itu akan mengambil kembali baju di tubuhnya. Bukankah ini sama saja dengan menyuruhnya? Bagaimana bisa? Sangat tidak menghargai orang. Lebih baik aku mati saja. Kalau begitu aku akan mulai menghitung. Setiap angka yang disebutkan Lionel membuat Hyuna terkejut hingga jantungnya berdegup kencang. Rasanya dirinya ingin langsung pingsan dan mati di atas sofa. Dirinya sangat berharap jika ini semua hanya mimpi. Tapi walaupun ini mimpi, tetap saja ini mimpi yang sangat buruk kan? Sebelum Lionel menyatakan angka akhir, Hyuna Zeng benar-benar panik. Harga itu benar-benar fantastis.
Walaupun Hyuna tidak makan dan minum seumur hidupnya, ditambah dengan menjual rumah dan dirinya, tetap tidak akan mendapat uang sebanyak itu. Bagaimana? Apa masih ingin membayar hutang? Tuan Muda Leng menuangkan segelas anggur merah untuk Hyuna, untuk mengurangi keterkejutan gadis itu. Hyuna secara naluriah langsung mendorong menjauh. Pria ini pasti sengaja. Dia tahu kelemahannya dan telah menduga bahwa dirinya tidak bisa membayar hutangnya. Jadi sengaja membuat jebakan untuknya. Jangan khawatir. Anggur merah 100% diproduksi dari anggur negara privat. Tidak ada kandungan alkoholnya. Tuan Muda Leng menyerahkan gelas alkohol itu ke tangan Hyuna, lalu berkata lagi, "Jika meminum sedikit setiap hari, bagus untuk kecantikan." Hyuna menatap kesal Tuan Muda Leng, kemudian menuangkan semua alkohol yang ada di gelas itu ke tanaman bonsai yang ada di sampingnya. Sudah cukup dirinya mati satu kali. Dia tidak ingin ada yang kedua kali. Anggurnya sudah dihabiskan, jadi tanda tanganilah. Lionel tidak peduli alkohol itu masuk ke perut Hyuna atau ke tanaman. Lalu kembali menyerahkan pena dan surat perjanjian. Tuan mudaku ini sangat lapang dada. Selama kamu menandatanganinya, kamu tidak hanya tidak perlu membayar hutang-hutang ini. Selama kamu menjadi nyonya muda, semua biaya akan ditanggung oleh tuan muda. Dan juga kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan, termasuk gaji, benefit, uang bonus, dan lain-lain. Semuanya akan kamu dapatkan. Hyuna mengambil pena dan surat perjanjian dengan kesal. Hanya saja dia tidak bersedia menandatanganinya. Lionel sejak awal sudah merasa kesal. Ini adalah jebakan terbaik dari Tuhan. Hyuna memutar bola matanya dengan malas. Kalau begitu, kenapa tidak kamu saja yang melakukannya? Lionel menjawab, bagaimanapun kamu sangat beruntung hingga membuat tuan muda tertarik. Bandit, mesum, brengsek, bajingan. Semua kata makian yang diketahui oleh Hyuna langsung keluar di dalam hatinya. Memaki kedua majikan dan bawahan ini berulang-ulang. Kemudian baru berkata, aku bisa saja menandatanganinya, tapi aku memiliki satu syarat. Tuan muda menunjukkan raut seperti tahu bahwa dia akan seperti ini. Lalu mengangguk dengan santai. Katakan. Tutup tempat karaoke itu. Hyuna menggertakkan giginya. Itu adalah awal dirinya masuk ke dalam jebakan, jadi harus dimusnahkan. Alasannya? Tuan Muda Leng mengedikkan bahunya. Apa masih perlu dikatakan? Tentu saja. Hyuna langsung terdiam. Dia tidak mungkin mengatakan dirinya kehilangan kesuciannya di karaoke itu. Saat ini dirinya ternyata melihat tuan muda sedang tersenyum diam-diam. Seketika tersadar. Sial. Lagi-lagi masuk ke dalam jebakan pria ini. Aku hanya tidak suka saja. Kenapa?
kamu akan menutupnya atau tidak? Hyuna tetap bersikeras. Tutup. Tuan Muda Leng menganggukkan kepalanya. Hyuna tercengang. Astaga, apa setuju secepat ini? Itu adalah tempat karaoke termewah di kota ini. Apa masih ada syarat lain? Tuan Muda Leng yang saat ini terlihat seperti orang yang berbeda dengan yang tadi. Ada, tentu saja ada. Orang lain telah mengungkitnya. Jika tidak dikatakan, bukankah itu namanya bodoh? Bagaimana jika aku tidak bisa melakukan apa yang ada di surat perjanjian? Kalau begitu, bukankah aku selamanya harus menjadi nyonya mudamu?